Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimurahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas untuk nasabah yang memang terjerat pinjol ilegal ataupun mendapatkan teror-teroran sebar data pinjol ilegal ataupun mungkin teroran pinjol legal juga. Nah, di sini ada cara, karena yang namanya teroran, ancaman, intimidasi, sebar data itu bisa diantisipasi karena memang itu benar-benar melanggar aturan ataupun tidak sesuai SOP yang berada di pinjol itu sendiri. Bagaimana teman-teman? Oke, sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Di sini saya akan terus membersamai kalian, menguatkan mental kalian. Saya juga buka jasa yang namanya kelas mental. Silahkan melalui TikTok saya juga, di TikTok juga saya live setiap hari. Silahkan join saya aja teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah ibaratnya telat bayar, nanti saya bantu dengan cara dampingi kalian, edukasi kalian secara personal langsung, dan juga dampingi intinya untuk nasabah yang memang sudah telat bayar, yang memang nantinya bagaimana nih resiko-resiko aplikasi yang kalian punya, bagaimana cara menyelesaikannya. Karena yang namanya pinjol kan itu hukumnya cuma perdata ya, jadi pastinya jelas itu ada antisipasinya seperti apa. Dan juga yang belum telat bayar itu ada opsi-opsi tersendiri yang teman-teman, ada metode pengalihan dan lain sebagainya teman. Jadi silahkan langsung saja join ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Di sini banyak sekali nasabah yang gagal bayar di aplikasi legal, semi legal, ilegal, bahkan gak sedikit juga kadang dijebak pinjol ilegal yang memang akan ada yang namanya sebar data, ataupun mungkin jebakan pinjol legal juga yang memang mendapatkan ancaman, intimidasi, penagihan-penagihan yang tidak sesuai SOP. Itu banyak sekali nasabah yang mengalami hal itu. Sebenarnya penagihan-penagihan itu harus sesuai SOP semuanya. Kalau memang Anda ibaratnya mendapatkan penagihan, teroran, ancaman dari pinjol OJK ataupun pinjol legal, kalian bisa langsung laporkan teman-teman. Itu mereka akan bisa ditindak dan juga kita nantinya akan aman. Kasusnya juga kemarin sempat ada nasabah yang gagal bayar di aplikasi legal, laporkan langsung ke OJK. Setelah itu OJK bertindak dan nasabahnya pun ujung-ujungnya tidak ada lagi yang namanya teroran lagi, intimidasi lagi, tidak ada. Bahkan pihak aplikasi justru yang malah menghubungi nasabah meminta maaf atas kelakuan jasa-jasa penagih. Sebenarnya ada oknum ya, oknum-oknum jasa penagih yang melakukan penagihan, teroran, ancaman dan juga intimidasi. Ya seperti itu pinjol OJK. Kalau pinjol legal gimana? Kalau pinjol legal itu sebenarnya kan mereka resikonya adalah sebar data itu sendiri ya. Karena cuman itu sendiri. Kalian lapor aja. Mendapatkan teroran, ancaman, sebar data, lapor ke polisi terdekat. Seperti di berita ini, saya akan tampilkan di sini, silakan lihat aja. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Surakarta, Eko Yunianto menegaskan, jika peminjam mendapatkan intimidasi saat penagihan, pihaknya menyarankan untuk melaporkan ke pihak berwajib. Sejauh ini pihaknya beberapa kali menerima konsultasi mengenai beberapa pihak yang merasa ditagih secara tidak manusiawi. Jika pinjaman online secara legal terdaftar di OJK, maka pihaknya bisa menindaklanjuti. Namun jika ilegal dan mengantongi bukti intimidasi, maka pihaknya menyarankan lapor ke pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya. Nah, di situ kalian bisa lihat, karena memang ini sudah terbuka juga dari pemerintahan, dari OJK juga, bahwa memang kalau kita mendapatkan teroran, ancaman, penagihan yang memang tidak sesuai aturan, mau dari pinjol OJK ataupun bahkan pinjol ilegal yang sudah jelas memang tidak akan pernah sesuai aturan, lapor ke polisi terdekat. Karena negara ini negara hukum, kita itu sebenarnya yang gagal bayar pinjol itu dilindungi undang-undang, dilindungi hukum juga. Kita nggak bayar pinjol jelas kok hukumnya cuma perdata, justru mereka yang seperti itu bisa ditindak pidana. Jadi nggak perlu ada yang kalian harus takutkan. Mungkin memang pinjol itu sebenarnya sepele. Yang paling besar masalah di pinjol itu adalah ketakutan di diri sendiri, itu yang paling besar. Bagaimana cara mengantisipasi ketakutan kita? Kita harus pahami hukum-hukum pinjol itu sendiri, resiko gagal bayar itu pinjol itu sendiri, dan juga cara penyelesaian pinjol itu. Makanya kalian butuh bimbingan, butuh dampingan, butuh konsultasi. Jadi silakan kalau mau konsultasi silakan melalui deskripsi, melalui yang ada di deskripsi ataupun melalui akun TikTok saya ya. Di situ saya buka jasa konsultasi ataupun kelas mental teman-teman ya. Jadi silakan seperti itu. Jadi intinya jangan pernah takut kalian mendapatkan teroran, ancaman berawal dari aplikasi legal pun. Laporkan karena itu penting. Apalagi kalian mendapatkan ancaman ataupun teroran sebar data dari pinjol ilegal, laporkan aja ke polisi terdekat. Itu sudah bisa menindaklanjuti, bahkan pihak ilegal bisa ditangkapkan sama mereka. Karena ilegal juga memang buronan, lagi diberantas oleh OJK dan juga SWI.
Bahkan kantor-kantornya juga diberantas kan, digerebek semua kan sama kepolisian teman-teman. Jadi gak ada yang perlu kalian takutkan teman-teman ya. Mungkin sedikit informasinya sih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat memberikan informasi untuk kalian semua. Jika kurang jelas silahkan melalui kolom komentar, atau kalau memang video ini bermanfaat silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin sampai di sini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.